Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solihah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi sekarang kita akan membahas tentang luqathah. Ada yang tahu apa itu luqathah? Ya, luqathah artinya itu barang temuan. Tetapi di sini luqathah terbagi menjadi dua dalam segi definisi. Yang pertama luqathah menurut bahasa dan yang kedua luqathah menurut istilah. Adapun luqathah menurut bahasa yaitu sesuatu yang ditemukan atau didapat atau nama untuk sesuatu yang ditemukan. Sesuatu yang ditemukan atau didapat atau nama barang yang ditemukan itu namanya luqathah. Adapun luqathah menurut istilah ulama fikih yaitu memperoleh sesuatu yang tersia-siakan dan tidak diketahui pemiliknya. Itu luqathah. Kemudian bagaimana hukum mengambil luqathah? Di sini, hukum mengambil luqathah atau hukum mengambil barang temuan terbagi menjadi 5. Yang pertama, wajib kita mengambil barang temuan tersebut. Kondisi seperti apa? Jika seseorang yang menemukan barang tersebut, ia yakin bahwa ia bisa menjaga barang tersebut sebagaimana mestinya, dan jika barang tersebut tidak ia ambil, dikhawatirkan barang tersebut akan hilang secara sia-sia ataupun barang tersebut akan diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Yang kedua, hukum mengambil luqathah itu adalah sunnah. Yaitu seperti bagaimana jika ia yakin jika ia mengambil barang tersebut, ia yakin bisa menyimpannya, bisa menjaganya sebagaimana mestinya, tetapi jika barang tersebut tidak diambil, barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia. Jadi jika tidak diambil pun barang tersebut tidak akan sia-sia. Tapi kalau yang wajib tadi, jika tidak diambil, barang tersebut akan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu bedanya. Ya, jadi kalau wajib akan menimbulkan mazharat kalau tidak diambil, kalau sunnah tidak diambil tidak menjadi masalah. Adapun makruh. Kalau makruh seperti bagaimana? Kalau makruh dia masih bingung. Kalau saya ambil, kira-kira saya bisa nggak ya? Bisa nggak ya ngejaganya? Bisa nggak ya? Jadi dia masih merasa ragu-ragu antara mampu dan tidak mampu untuk menjaga benda temuan tersebut. Yang selanjutnya haram. Haram yaitu jika orang tersebut merupakan orang yang tamak, orang yang haus akan dunia, sehingga jika ia mengambil barang tersebut pasti barang tersebut akan ia gunakan, akan ia gunakan dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya untuk kepentingan dia sendiri seperti itu. Jadi intinya dia tidak akan bisa menjaga barang tersebut. Kemudian bagaimana jika kita menemukan barang-barang di tanah haram, baik itu di Mekah ataupun di Madinah. Maka jika kita menemukan benda di kawasan tanah haram, maka jika kita memungut benda tersebut dengan niat ingin memilikinya, maka orang tersebut harus harus mengganti rugi. Dan selanjutnya jaiz atau mubah atau boleh. Hukum mengambil luqathah itu boleh atau jaiz. Bagaimana jika seseorang menemukan barang yang tidak bertuan, tidak tahu siapa pemiliknya, atau ia menemukan di jalan selain di tanah haram. Itu. Dalam kasus semacam ini, seseorang boleh untuk mengambil barang tersebut atau untuk meninggalkan barang tersebut. Tetapi lebih direkomendasikan untuk ia mengambil barang tersebut dan diumumkan kepada orang lain. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Adapun rukun luqathah yaitu ada 2. Yang pertama, orang yang menemukan barang yaitu laqit, dan yang kedua, barang yang ditemukan atau malqut. Dan sedangkan macam-macam benda luqathah terbagi menjadi 4. Yang pertama, benda-benda yang tahan lama seperti emas, perak, berlian dan lain sebagainya. Yang kedua, benda-benda yang tidak tahan lama dan tidak dapat diawetkan. Seperti buah-buahan. Itu kan buah-buahan tidak tahan lama kan?
seminggu atau 3 hari dia sudah layu. Kemudian benda-benda yang tidak tahan lama kecuali melalui proses pengolahan seperti susu. Susu bisa diolah menjadi keju. Ya. Yang selanjutnya benda-benda yang perlu perbelanjaan seperti hewan ternak. Seperti itu. Adapun hewan ternak di sini terbagi menjadi 2. Ada hewan ternak yang kuat, misalnya unta, kerbau, atau kuda. Maka jika kita menemukan unta atau kerbau atau kuda, maka kita tidak boleh mengambil hewan tersebut. Tetapi jika binatang yang kita temukan itu binatang yang lemah, tidak kuat menjaga dirinya terhadap bahaya binatang yang buas, maka pilihannya ada 3. Boleh kita sembelih hewan tersebut, lalu dagingnya kita makan, atau kita jual hewan tersebut, kemudian uangnya kita simpan. Dan yang ketiga, dipelihara hewan tersebut sampai besar. Ketiga-tiganya itu kita harus sanggup untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Misalnya, kita menyembelih hewan temuan tadi, konsekuensinya jika ada seseorang yang mencari hewan tersebut, kita harus bisa menggantinya, baik dengan harganya ataupun dengan binatang yang sama. Begitupun jika kita jual, uangnya kita simpan. Ketika ada orang yang mencari hewan tersebut, maka hasil menjual hewan tersebut kita kasih kepada orang yang memilikinya ataupun dipelihara. Jadi intinya, barang temuan itu ketika kita sembelih atau kita jual atau kita pelihara, kita harus mampu mengganti barang tersebut, baik dengan harganya ataupun dengan hewan yang sama. Lantas bagaimana kewajiban bagi si penemu? Ya, kewajiban bagi si penemu yaitu ia harus menyimpan dan memelihara dengan baik serta mengumumkan sampai batas waktu yang ditentukan. Seperti itu. Lantas bagaimana cara mengumumkannya? Cara mengumumkannya jika barang yang kita temukan berbentuk perhiasan atau uang yang banyak, mungkin bisa dikatakan sebagai lebih dari 1 gram atau 3 gram emas, mungkin seperti itu, atau 2 gram emas, maka barang tersebut harus kita umumkan selama 1 tahun. Lantas bagaimana Pak cara mengumumkannya? Cara mengumumkan barang tersebut yaitu kita umumkan baik melalui media media cetak ataupun televisi ataupun pengeras suara, radio, surat kabar, dan media massa ataupun sebagainya. Kemudian cara mengumumkannya yaitu bisa diumumkan selama 1 atau 2 kali dalam seminggu, kemudian bisa 1 kali dalam sebulan, dan kemudian bisa 2 kali dalam setahun. Jadi intinya barang temuan yang bersifatnya besar, seperti emas, permata, atau uang, yang sifatnya besar, yang lebih dari ukuran 1 gram atau 2 gram, seperti itu lebih, maka kita harus mengumumkannya selama 1 tahun. Tetapi jika seperti barang kecil saja, bisa mungkin uang 100.000, ya, atau mungkin makanan gitu. Cara mengumumkannya itu selama 3 atau 6 hari. Dan jika selama 3 atau 6 hari orang tidak ada yang datang pemiliknya, maka uang tersebut hendaklah disedekahkan. Seperti mana dalam hadis Imam Ahmad, kurang lebih seperti itu. Adapun hikmah adanya barang temuan bisa kalian perhatikan di sini ada 6 sebagai pengamanan barang yang tidak diketahui pemiliknya, menghormati hak orang lain dan semisalnya, mendidik untuk bersikap jujur, menumbuhkan rasa solidaritas, membahagiakan orang yang kehilangan jika kemungkinan pemilik yang tidak datang dapat dimanfaatkan, bahkan pada akhirnya akan menjadi hak miliknya. Jadi jika misalnya barang yang besar selama 1 tahun seperti kita menemukan emas 100 gram sudah kita umumkan selama 1 tahun, tidak ada datang orang yang memilikinya, yang mengaku pemilik emas tersebut, maka emas tersebut bisa menjadi milik kita. Tapi awas ketika mengumumkan, tidak boleh diucapkan bentuk emasnya, berapa gram ukurannya, karena takut ada orang yang berbohong seperti itu. Ya, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada yang kurang paham bisa kalian tanya, bisa japri Bapak ya. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.